Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita khususnya nikmat istiqomah sehingga bisa dikumpulkan para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di dalam Masjid Nurul Haq pada malam hari ini dalam kajian kitab Nashaihul Ibad ya Bu ya Pak, Majelis Al-Ghafur ini. Amin ya Allah ya Rabbana Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para kerabatnya, ahlul baitnya, baik kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah dan dikumpulkan bersama dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Pada para tokoh agama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Nurul Haq, terima kasih banyak atas waktunya. Dan sengaja saya Bu bawa ini kitab Pak ya. Ini namanya kitab Nashaihul Ibad. Ini tarjimnya, terjemahannya, ada kitab kuningnya Bu. Dan saya nggak banyak-banyak menjelaskannya, hanya ngambil 2 hadis saja Pak ya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ta'lim malam ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman sehingga dengan ilmu kita bisa beramal. Amin amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam kitab Nashaihul Ibad ini karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Jawa, orang Banten. Syekh Nawawi itu disebutkan di sini khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Itu yang pertama, yaitu tidak ada perkara yang lebih baik kecuali 2 perkara ini utama di mata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, yaitu memberi manfaat kepada orang Islam. Ini yang kedua. Yang pertama al-imanu billah, yang kedua an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, baik kecil, remaja, dewasa, masih muda atau sudah tua, orang Islam khususnya. Yaitu memberi manfaat yang bagaimana? Yang pertama, baik dengan ucapan, baik dengan kuasa, dengan perbuatan, dengan harta, dengan tenaga, pikiran, waktu, macam-macam. Pokoknya intinya memberi manfaat. Jadi bisa memberikan manfaat kepada orang Islam lainnya, baik dengan ilmu, dengan uang, materi, non materi. Contohnya seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, khoslatani la syai'a akhbatu minhuma.
dua perkara yang lebih kotor dan keji daripada keduanya adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, ad-dar bil muslimin, mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Jadi kebalikannya yang tadi, Pak. Ya Bu ya. Yang pertama, dua perkara yang lebih utama. Yang pertama apa Bu? Iman kepada Allah. Yang kedua, memberi manfaat kepada orang Islam Muslim yang lain. Nah, dua perkara yang kotor dan keji. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ad-dur bil muslimin, kebalikan yang tadi. Apa? Mendatangkan kemudaratan, bukan manfaat. Kalau tadi memanfaat, yang memberikan manfaat, ini mendatangkan atau memberi mudarat kepada orang lain. Alhamdulillah. Sampai sini sudah hafal ya Pak ya? Alhamdulillah sudah paham. Gampang ngajinya Bu. Baik, kita tutup, kita jelaskan. Jamaah Masjid Nurul Haq yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam. Seperti contohnya penyembelihan kurban. Nah, itu kan mendapat manfaat ya Bu ya. Ibu menang dagingnya tuh. Alhamdulillah. Tuh kan manfaat ya Bu ya. Yang dapat kaki ada, ada yang dapat itu kepala kambing atau unta. Unta mah nggak ada Bu. Nah kalau ada daging unta eta resep pisan Pak. Soalnya ka Mekah bayar. Ya, dikirim ekspedisi juga Pak, bayar. Mungkin pahalanya berlipat-lipat daripada kambing sama sapi. Karena sapi sama kambing ada di Indonesia. Jadi yang lebih susah dikit mendapatkannya, lebih banyak atau berlipat-lipat pahalanya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah ya, telah memberikan banyak sekali nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nah, ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, banyak kesenangan Ibu ya. Ibu punya suami senang tidak? Bahagia tidak? Nah, itu kenikmatan Bu, kebahagiaan dari Allah. Terus ditambah Ibu punya anak, senang tidak? Soleh-soleh, soleha-soleha, lebih senang tidak? Ditambah suaminya Ibu soleh, ayah dipayung di dia, soleh, senang tidak? Alhamdulillah, itu kenikmatan Al-Kautsar ya, anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut ya, persingkat waktu. Fasholli li rabbika wanhar, hidup juga kenikmatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa perintahnya? Fasholli li rabbika, maka sholatlah kalian. Kan udah kan kemarin, yaitu sholat hari raya Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah kalian. Makanya hari raya Idul Adha itu ada yang namain hari raya Idul Nahri, ada namanya hari raya Idul Adha. Kenapa Adha? Itu diambil waktu duha ya. Itu udhiyah menyembeli. Kalau nahar sama menyembeli. Kalau pakai hanya besar, nahrun, itu beda lagi, sungai namanya Bu. Kalau pakainya ha kecil, nyembeli, sama dengan udhiyah. Udah dapat kan Bu dagingnya? Nah, habis nggak? Waduh, belum habis Pak. Ada pakai gulai, ada pakai sate, masya Allah. Ada pakai empal
empal gentong Bu, saya kan asli Cirebon Bu, di sana empal gentong, woi, Haji Aput yang pernah ke Cirebon, empal gentong Haji Aput, Masya Allah, itu bisa diempal, enak Bu, empal, gulai asam ya Bu, Masya Allah, ngacai gitu, Masya Allah. Awas Bu, jangan banyak-banyak, terutamanya yang kambing itu, dikasih ke bapak nanti minta jatah ya, banyak-banyak. Alhamdulillah, kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian dan berkurbanlah. Nah, kurban ini mendatangkan banyak manfaat, betul nggak? Ada ibadah yang memang disyaratkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala supaya serentak Bu. Nah, Ibu kalau pengawasan itu seragam serentak ada. Jadi ada ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan itu sama-sama serentak. Ya kan? Saya mau nanya, kalau nyembelih kurban, orang Islam nyembelih semua enggak? Semua Bu, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Pusat. Ada nggak Jawa Pusat? Nah, Jawa Barat, Jakarta, semuanya nyembelih kambing semua, ya, nyembelih sapi semua. Nah, mungkin kalau orang Indonesia nyembelih onta agak heran, ya, karena jarang di Indonesia. Terus kalau orang nyembelih, orang-orang pada nyembelih kambing, orang nyembelih sapi, saya nyembelih ayam, nyembelih entok, nyembelih bebek, gimana? Ya boleh saja, cuma tidak masuk dalam kurban. Kayak kurban itu artinya naon Bu? Korban perasaannya. Kurban itu dari bahasa Arab yang diambil daripada akar katanya qarraba yuqarribu, kurbanan, artinya mendekatkan. Ini air saya dekatkan ke bibir saya, ini buku saya dekatkan ke saya. Jadi siapa yang mendekatkan air ini? Siapa yang mendekatkan? Saya mendekatkan air ke mulut saya, berarti siapa yang mendekatkan Bu? Hah? Allah. Saya mendekatkan air ke mulut saya, berarti yang mendekatkan siapa? Saya. Ya betul. Saya mendekatkan buku ke saya, berarti siapa yang mendekatkan? Saya. Jadi ini cuma sarana saja, asbab. Saya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Qarraba yuqarribu itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya itu. Tapi itu memang disyariatkan dalam agama, fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36-37, itu al-an'am, binatang ternak. Ya Bu ya. Dari mulai apa ukurannya? Kambing, naik dikit kebo, naik dikit sapi, naik dikit ada unta, naik dikit gajah, meren, banyak Allah alam. Nah, jangan yang di bawahnya. Kalau dari kambing ke bawahnya apa Bu? Entok, hayam, anak hayam. Nah itu. Jadi secara hukum fikih itu dari mulai udhiyah itu daripada kambing, ya Bu ya. Di atasnya binatang ternak. Paham ya? Kalau ada yang menyembelih kan saya udah kurban hayam. Ya, tapi itu masuknya kepada sedekah biasa, ya. Bukan yang disyariatkan dalam agama. Itu menurut hukum fikih. Paham ya Bu ya? Jadi kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kurban sapi. Wah, berarti sekarang paham ya kurban. Nah, lama-lama jadi pleset kita itu jadi korban. Woi, korban. Ya koran itu tahu koran? Koran itu juga dari bahasa Arab Bu, bukan dari Indonesia. Quran, koran, ya kan? Quran, qara'a yaqra'u,
Qur'anan. Nah itu lama-lama jadi koran. 2 selembar kan gitu ya. Masya Allah. Baik, lanjut. Fasholli li rabbika wanhar, maka kalian sholatlah dan menyembelihlah hewan kurban sebagai tanda kamu itu mendekatkan diri kepadaku, wujud syukur kalian atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ini makna surat Al-Kautsar Bu. Satu, hubungannya dengan tadi apa? Memberikan manfaat kepada orang banyak, bukan hanya kita. Di dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, kulu wa at'amu, makanlah hewan kurban itu. Jadi kalau ada yang bilang saya sembelih hewan kurban, saya nggak mau makan, berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Kata Rasul suruh dimakan, ya. Setelah kita nyembelih nih saya Pak Ustadz, kurban sapi atau kurban embe, kata Rasulullah, kulu, makanlah sebagian, wa at'imu, beri makan orang lain sebagian, wadakhiru, simpan sebagian. Nah mungkin karena manajemen atau kebijaksanaan para panitia mungkin sepertiga, itu mah kembali kepada masing-masing ya Pak ya. Maksudnya apa? Ketika kita berkurban, yaitu seperti hewannya sapi atau kambing, berarti kita juga mencukupkan diri kita dan keluarga kita. Masa sih saya sedekah tapi saya tidak makan? Ya Bu, ngaca ya tuh tinggal saya makan Bu. Kan saya nggak sedekah. Mari ini saya sedekah misalkan bala-bala gitu ya Bu ya. Wah saya temenan makan, saya kan sedekah, saya ninggalan ibu, bapak makan bala-bala, ngaca ya Bu, gitu ya. Jadi harus dimakan juga untuk diri dan keluarga. Kata Rasulullah, kulu, makanlah, cukupkan diri kalian dan keluarga kalian, gitu. Ada kasusnya yang kurban tapi dia minta daging kurban ke orang lain, ada gitu Bu. Loh kok aneh gitu ya, habis cina tadi bere tenang kumaha, ayo ngomong temenan, kan bingung. Ya kata Rasulullah, kulu, makanlah. Kemudian wa'at'imu, dikasih makanlah yang lain. Nah itu ada tingkatannya Bu. Tingkatannya pertama, kepada alim ulama kita hadiahkan, sedekahkan itu hewan kurbannya, ngambil pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Itu alim ulama, guru Pak. Kepada siapa lagi? Kepada ayah bunda kita, pahalanya 9.000 kali lipat. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian siapa? Kerabat dekat kita, yaitu sebelum ke tetangga, sebelum kepada orang lain, kasih juga kakak adik kita. Neng, saya kurban. Wah, mau bener akaknya, oh kurban tuh ngomong-ngomong, saya tadi bere. Coba kakak adik kurban, kakaknya teh ngasaan, tidak mencicipi, tidak mendapatkan manfaat daripada adiknya. Bebeja ungkul, saya kurban. Nah, jadi yang memberi manfaat itu apa Bu? Kalau makanan, kalau kurban, apanya? Sapinya, kambingnya. Yang memberi manfaat apanya Bu kepada orang? Kabar apa daging? Daging, lain kabar. Saya ke kurban, mana dagingnya? Beak. Jadi itu manfaat, itu namanya. Nah, jadi kasih kepada saudara kandung kita, kerabat kita yang dekat, kasih kakak, adik, ponakan, semuanya kasih. Nah makanya ada kulu wa'at'imu wadakhiru, makan, terus beri makan dan simpan. Paham tak maksudnya? Nah, setelah diberi kepada kerabat dekat, kepada tetangga, ya, kepada tetangga sekitar, kepada sahabat, kepada rekan, kepada teman, terus kepada, ya terserah ibu, silahkan yang lain. Tapi yang nggak minta dikasih. Kata Rasulullah apa? Yang meminta atau yang tidak meminta? Kalau kurban itu semua kasih, ya. Tapi orang kaya udah kasih aja. Jangan lihat orang kayanya, kali aja rumahnya bagus tapi duitnya terboga banyak. Soalnya ayah kasus nah gitu. Ayah tetangga mah biasa imana tapi kurban. Ayah mah ketinggal imana halus tapi tekurban, meren imana ungkul nu halus tapi duitna eueuh. Mata bere wae nu menta nu teu minta, manehna gengsi meren teu menta. Mata kita itu hari raya, pesta pora, kita berhari raya. Paham ya Bu ya? Gampang aja kieu nunggu.
Ya. Sekarang kan udah lewat, ya. Sudah lewat. Kemarin kita sudah sholat, washolli li rabbika wanhar, kita sudah berkurban. Tapi sekarang saya mau kurban, bisa? Bisa. Ya. Yang sudah lewat itu hari rayanya, tapi hari-hari menyembelih kurban, hewan kurban masih ada 3 hari lagi, yaitu hari-hari tasyrik. Tanggal 11 Zulhijjah, sekarang malam 12, besok tanggal 12 Zulhijjah, besoknya lagi 13. Tapi ingat, batas terakhirnya itu tanggal 13 pada asar. Pada asar atau pada maghrib, masuk kepada hari ke-14 Zulhijjah. Kalau sudah masuk 14 Zulhijjah, itu embe disembelih, bukan masuknya kurban, tapi masuknya sedekah biasa. Nah, sekarang pas ngobrol gini, pas Ustadz ceramah penting, pagi-pagi saya dapat duit 4 juta beli embe, masuk kurban, masih ada waktu ya. Jangan lupa ya Bu ya, siap? Yang belum, kalau yang udah mau nambah lagi nggak apa-apa Pak ya. Barangkali kalau ada uang lagi, itu berbagi, mendapatkan manfaat dari karena apa? Kata Rasulullah, khoslatani la syai'a minuhuma al-imanu billah wa naf'ulil muslimin. 2 perkara yang paling utama sekali. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada orang muslim. Dalam hal ini konteksnya yaitu memberi manfaat berupa daging, dan sudah disyariatkan, pahalanya luar biasa, beda lagi. Makanya ada namanya hari-hari istimewa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu hari-hari istimewa. Amal-amal biasa, maaf, contoh sholat wajib di masjid, pahalanya berapa Bu? Pak, 27 kalau berjamaah, yang kita ketahui lah ya, 27. Tapi kalau di dalam bulan haram pahalanya berapa? Ada yang tahu? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 bulan haram ini. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Siapa yang mengerjakan amalia soleh, amal-amal soleh, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Ada yang mengatakan, Syekh Imam Syafi'i rahmatullah alaihi dalam kitabnya mengatakan bahwasanya amal soleh itu dilipat gandakan, begitu pun juga sama dengan perbuatan dosa dilipat gandakan itu dosanya. Nauzubillah, pahalanya dilipat ganda, dosanya dilipat ganda. Hati-hati yang 4 bulan ini. Apa aja itu tak? Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini berturut-turut. Yang terakhir adalah bulan Rajab. Jadi Zulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Oke, ayat Dzulhijjah Bu. Dzulhijjah. Nah, nanti habis Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini 3 bulan berturut-turut. Itu amriyahnya insyaallah wallahu a'lam bishawab. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 36. Disebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan dari Allah. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan itu, di bulan 4 itu. Itu namanya arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Zulhijjah itu ada 10 hari yang istimewa. Mau dikasih tahu nggak Bu? Tapi udah kelewat. 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi nggak apa-apa, nanti tahun depan bisa diingat-ingat Bu ya. Wah, berarti dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Dalam 1 bulan haram itu ada 10 hari yang istimewa. Dilipat gandakan lagi, Pak. 27 dikali 1000 berapa? 27.000. Yang hafal matematik, yang tukang dagang. 27 kali 1000, 27.000. Dikali lagi 1000, masuknya hari-hari istimewa 10 hari itu berapa? 27 miliar. Masya Allah. 27 juta miliar Pak? Miliar itu kan. Tuh. Pahala sholat berjamaah dikali. Pahala yang biasa-biasa amal yang sholat sunnah dikali. Masya Allah. Tapi hati-hati, perbuatan dosa dan maksiat juga dikali. Nauzubillah.
billah. Makanya banyak bertaubat di bulan ini. Kali aja kita nggak sadar melakukan dosa maksiat, apa bunyinya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Cukup 2 kalimat itu. Ulangi Bu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lagi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Udah 3 kali barusan ya? Oke, ingat-ingat artinya. Ya Allah, saya minta ampun dan saya bertaubat kepadamu. 2 ya, itu keutamanya beda lagi. Keutamaan istighfar, keutamaan taubat. Kadang-kadang kan astagfirullahaladzim, 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 atau ada yang astagfirullah ya kan? Nah itu istighfar Pak ya, namanya istighfar, minta ampun, tapi belum bertobat. Makanya ada kalimat wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadamu. Dalam arti apa? Tobatnya tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Insyaallah ya. Biasa. Kan tadi yang kedua dijelaskan. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Yang kedua, 2 perkara yang paling keji dan kotor yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah, yaitu syirik dan akan menyekutukan Allah dan mendatangkan mudarat, memberikan mudarat kepada orang Islam, baik itu ucapan, perkataan, ataupun perbuatan, ataupun dengan hartanya, ataupun dengan kekuasaannya, ataupun dengan apalagi macam-macam. Contoh dengan ucapan, kadang-kadang membentak orang, ya kan? Lama dibentak kumaha ibu ke salaki, disalah sama salaki, sama suami. Hah? Senang? Hah? Nggak enak, berarti nggak dapat manfaat Bu ya? Oh, dapatnya bahaya, mudarat. Itu nggak boleh. Itu kan? Tapi kalau nih kan gitu lah, aduh, insyaallah itu dari ucapan saja, belum dari sikap itu. Makanya hati-hati. Itu ya, paham ya? Berkata lemah lembut, jangan mendatangkan mudarat kepada orang. Karena apa? Ini Messi bulan haram. Ya, Messi bulan haram, walaupun 10 hari istimewa sudah terlewati, tapi masih bulan haram. Dosanya juga dikalikan lipat. Nauzubillah, gibah, namimah, ngomong, si eta si eta nya itu tahan, kalau bisa diplaster mulutnya ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian lanjut ayat yang terakhir, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam, sesungguhnya yang membencimu terputus rahmatnya olehku. Sama Allah diputus rahmatnya. Jadi jangan sekali-kali kita membenci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nabinya, tapi ajarannya. Ajarannya jangan dibenci, ya, jangan dibenci. Ahlul baitnya juga sama, jangan dibenci. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya naon Bu? Seratus. Bala-bala. Saya bala-bala. Jadi gini, kalau Ali itu keluarga besar, nenek moyang, kakek moyang. Nah itu. Kalau ahlun itu keluarga kecil, bahagia, sejahtera, suami, istri, dan anak. Tapi kalau sudah alun itu nenek, kakek moyang, 7 turunan ke bawah, terus ke atas. Makanya Allahumma sholli, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali, dan keturunan-keturunannya. Masya Allah, itu namanya salawat yang sempurna, ya, insyaallah. Jangan benci kepada Nabi Muhammad,
jangan benci kepada ahlul baitnya, jangan benci kepada ajarannya, apalagi tidak mau mengikuti ajarannya. Rukun Islam ayat sabaraha? 5. Rukun iman ayat sabaraha? Genap. Rukun agama ayat sabaraha? Rukun agama. Ini saya bawa di kantong ini, namanya kitabnya Az-Zakhiratul Musyarrafah. Ini disebutkan di sini Arkanuddin Thalathah. Rukun agama itu ada 3. Kalau rukun Islam betul 5, rukun iman 6, rukun agama itu 3. Yang pertama apa? Al-Islam, yang kedua Al-Iman, yang ketiga Al-Ihsan. Ya, rukun agama ada berapa? 3. Islam, iman, dan ihsan. Tapi ihsan kayak kumahanya, iya nyembelih hewan bagi-bagi. Hablum minan nas. Paham ya? Baik, kalau sudah paham ya sudah, berarti selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah. Istiqomah itu agak berat, makanya niatnya istiqomah. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, nanti niatnya istiqomah, nanti dapat pahala istiqomahnya insya Allah. Kenapa? Kalau sudah sekali tidak hadir pengajian, itu ulang lagi. Nah kalau misalkan ibu nih baru berangkat ya, misalkan baru pengajian nih sekarang nih ya, baru pengajian, niatnya ya Allah ya ta'lim. Nanti kedua, 3 itu niatnya niat istiqomah ta'lim. Insyaallah wallahu a'lam bishawab, dapat pahala ta'limnya, dapat pahala istiqomahnya ya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak kita yang laki-laki soleh, yang perempuan-perempuan soleh, yang mau dapat menantunya juga soleh, cucu kita soleh, soleha, dan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Dimudahkan dalam sakaratul maut dan dekat dalam keadaan beriman Islam, dan juga sama Allah Subhanahu wa taala diberikan gambaran surganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum in wajadtum ilal khata minni fal afwa minkum. Kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari saya Bu ya, saya minta maaf Bapak Ibu-ibu. Dan kalau seandainya ada kebenaran itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.